Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RAK Informatik Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan dengan yang namanya Google Collaboratory, yaitu sebuah editor ya, Jupyter Notebook yang terdapat di Google ya. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, yaitu kita buka saja web browser kita ya, web browser apa saja terserah, kemudian kita masuk ke Google ya, google.com ini. Nah, jangan lupa Anda harus login ke akun Anda dulu ya. Nah, kemudian setelah itu Anda pilih di sini Google Drive. Oke, kita tunggu sampai terbuka Google Drive-nya. Oke, setelah itu Anda masuk ke Drive pada Google Drive. Nah, di sini kan tempat file-file Anda disimpannya berupa dalam folder atau langsung di luar folder tersebut ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Collaboratory itu di dalam folder sendiri saya buat ya. Di sini saya buat discrete, folder discrete dalam himpunan ya. Anda silakan bebas Anda buat ya. Nah, kemudian posisinya ini saya hapus dulu ya. Nah, jika Anda baru buat folder itu ya, ini posisinya kosong seperti ini. Nah, untuk menggunakan editor Jupyter Notebook di dalam Google ini, yaitu di Google Collaboratory itu, Anda cukup klik kanan. Nah, pilih lainnya. Nah, di sini ada Google Collaboratory ya. Tinggal diklik saja. Tetapi jika belum muncul di sini, berarti Anda harus menginstalnya ya. Nah, ini menginstalnya bagaimana? Anda pilih hubungkan aplikasi lain ya. Hubungkan aplikasi lain sampai dia muncul. Kemudian Anda ketik di kolom pencarian kolaboratori ya ini ya. Oke. Klik. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, di sini saya sudah menginstal ya. Ya, sudah menginstal, sudah terinstall jadinya di sini ya. Jadi kalau belum terinstall ini tidak ada tulisan terinstall kosong. Anda tinggal klik aja begini ya. Klik, nanti akan muncul di sini install. Tinggal klik saja sampai nanti dia selesai ya. Sangat mudah. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini posisinya kan kalau sudah terinstall ya, kita kembali lagi, tinggal Anda klik Google Collaboratory ya. Nah, ini tampilan dari Google Collaboratory-nya tadi ya. Nah, ini kan sama, ini Jupyter Notebook ya, tapi secara online. Nah, di sini ada untuk ini nama filenya ya, kita bisa rubah ya, bisa rubah misalnya latihan 1 gitu ya. Oke, kita enter aja. Nah, di sini ada selnya ya, ada selnya. Nah, sel ini tempat nanti kita mengetikkan kode ya, seperti itu. Nah, kelebihan daripada kolaboratori ini bahwa dia ini sudah didukung oleh library-library ya yang biasa digunakan oleh programmer, terutama yang programmer untuk misalnya machine learning ya, deep learning seperti itu ya. Nah, kan kalau ini kan Jupyter Notebook ini adalah untuk uh, Python programming language ya. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Jupyter Notebook yang lokal, kita harus menginstal lagi library-library yang dibutuhkan. Contohnya misalnya, pada saat kalau yang lokal, pertama kali kita mau gunakan, misal kita butuh library NumPy, kita harus menginstal menggunakan perintah pip kan. Install, kira-kira seperti ini, install misalnya NumPy gitu ya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, biasanya pertama kali biasanya mungkin agak lama ya pada saat di running karena memang ini kan online ya. Jadi tergantung dari bandwidth-nya juga, kecepatan internet kita lah. Nah, di sini ya, setelah di jalan, nah di sini dikatakan bahwa sudah terinstall ya. Jadi NumPy ini sudah ada. Jadi kita nggak perlu install lagi. Maka di sini saya hanya mencoba-coba saya install NumPy ternyata sudah ada. Jadi kolaboratori ini sudah banyak library-library yang ada di dalamnya. Beda kalau kita pakai yang lokal Jupyter Notebook, kita harus pada saat kita ingin gunakan, kita harus install lagi ya menggunakan perintah pip ini seperti itu. Nah, nah, kalau ingin misalnya menambah sel baru, ini kita bisa klik code di sini ya.
atau juga di sini bisa, ya, boleh. Kalau ini lebih mudah langsung saja, nah dia muncul sel baru. Kita coba tadi ya, import NumPy kan, SNP. Nah, oke, kita. Nah, tadi kalau jalankan ini dia running ya. Nah, ini sudah lebih cepat, dia running tapi dia tidak membuat sel baru. Nah, kita harus pencet seperti. Tapi kalau kita runningnya dengan menekan Shift Enter, maka dia running tetapi dia akan membuat sel baru di bawahnya ya untuk dapat kita gunakan lagi. Ya bebas lah, terserah. Terserah kebiasaan dari Anda sebagai programmer seperti itu. Nah, seperti ini kan berarti NumPy sudah ada tadi ya. Nah, coba kalau biasanya kalau kita mau buat program machine learning mungkin kita butuh library scikit-learn ya. Nah, sklearn. Nah, di sini kita bisa menggunakan import sklearn ya. Ini untuk machine learning. Oke, ada kan? Oke. Kita enter, shift enter. Nah, tidak error. Berarti sudah ada juga library-nya. Misalnya kita TensorFlow ya, TensorFlow ini untuk deep learning. Kalau tidak salah import TensorFlow. Nah, ini sudah ada nih. Ya, oke. SNP misalnya saya bikin STF ya. Oke. Sudah ada kan? Nah, misalnya kita ingin membuat nanti grafik, kita perlu library matplotlib. Kita import ya. Matplotlib. Nah, kita pakai yang ini biasa. Oke, nah kita yang running lagi. Oke, lihat. Sudah ada kan? Semua sudah ada. Misalnya kita butuh library, nah, Pandas. Nah, biasa kalau Pandas ini seringkali kalau kita pakai Jupyter yang lokal biasanya editor itu belum ada ya, kita harus install lagi. Kalau ini sudah ada ya. Ya. Nah, inilah enaknya kalau pakai editor Google Colab seperti ini. Kalau kita pakai Jupyter Notebook, kita bisa menggunakan Google Colab ya. Kita tanpa harus menginstal lagi library-library-nya. Dan juga kita tidak perlu menggunakan ruang hard disk atau ruang penyimpanan dalam komputer atau laptop kita. Hanya saja di sini ketergantungannya adalah terhadap internet. Kita harus punya internet baru kita bisa gunakan, dan kecepatan daripada internet itu mempengaruhi juga kinerja daripada Google Colab ini ya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dari sisi servernya ya, dia sudah cukup baik seperti itu ya. Dia sudah didukung oleh RAM dan prosesor yang bagus ya. Cuma kan di sini tetap karena melalui jalur internet pasti suka ada misalnya agak lambat misalnya, yaitu karena tergantung daripada internetnya dan prosesornya kita sendiri gitu lah kira. Tapi prosesor kita sendiri sebenarnya nggak terlalu pengaruh karena kan kita kerjakan di servernya ya, seperti itu. Jadi lebih kepada kecepatan internet seperti itu. Nah, beda kalau menggunakan yang lokal ya, mungkin nggak, ya jelas tidak tergantung dari internet, tapi ketergantungan terhadap hardware-nya kita, prosesor dan RAM-nya kita itu sendiri. Itu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda dan bisa sebagai alternatif Anda yang ingin menggunakan Google Colab ini ya. Biasanya mungkin kalau misalnya ini kan disimpannya juga nanti filenya di Google Drive kita, jadi dia merupakan penyimpanan cloud ya. Jadi kapanpun dimanapun Anda bisa bisa mengakses filenya maupun mengakses editor ini untuk mengerjakan pekerjaan Anda ya, seperti itu. Yang penting Anda punya internet sekali lagi. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.